Menurut Kemenkes tahun 2014, 1000 hari pertama kehidupan disebut juga sebagai periode emas karena pada masa ini terjadi pertumbuhan otak yang begitu pesat. Gizi tersebut haruslah dipenuhi pada periode emas dikarenakan tidak dapat diperbaiki pada periode berikutnya akibat efek yang sudah permanen. Berikut merupakan beberapa akibat anak yang mengalami gizi buruk. Yang pertama, terjadinya stunting. Kemudian yang kedua, anak menjadi tidak cerdas. Kemudian poin yang ketiga yakni mudah terserang penyakit. Dan poin yang keempat yakni resiko tinggi penyakit metabolik. Tahu nggak sih teman-teman di sini apa sih sebenarnya arti dari stunting? Nah, di sini menurut WHO tahun 2021, pengertian stunting yakni merupakan sebuah gangguan tumbuh kembang yang disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak adekuat dan juga adanya infeksi yang berulang yang terjadi selama 1000 hari pertama kehidupan. Adapun beberapa poin yang menyebabkan terjadinya stunting, yakni yang pertama, kurangnya pengetahuan ibu hamil terkait kesehatan dan juga gizi pada sebelum, saat, dan juga setelah kehamilan. Kemudian poin yang kedua, adanya kekurangan gizi pada 1000 hari pertama. Ketiga, kehidupan pada masa sejak janin di dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Keempat, terbatasnya layanan pemeriksaan antenatal. Kemudian poin yang terakhir yakni sulitnya akses terhadap air bersih dan juga sanitasi. Nah, di sini teman-teman tahu nggak sih sebenarnya stunting itu memiliki ciri-ciri atau gejala seperti apa? Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai gejala stunting. Yang pertama, anak di sini memiliki badan yang lebih pendek dan juga berat badan yang rendah untuk anak seusianya. Kemudian poin yang kedua, proporsi tubuh cenderung normal, namun anak tampak lebih muda atau lebih kecil untuk anak seusianya. Dan poin yang terakhir yakni pertumbuhan tulang dan juga gigi yang sangat tertunda. Nah, di sini setelah teman-teman tahu mengenai gejala stunting, di sini saya akan memberikan tips bagaimana sebenarnya mencegah stunting pada ibu hamil. Yang pertama, ibu hamil haruslah mengkonsumsi tambahan tablet darah dan asam folat untuk mencegah anemia. Kemudian yang kedua, memberikan makanan tambahan pada ibu hamil. Kemudian poin yang ketiga, ibu hamil di sini haruslah memenuhi gizi seimbang sesuai dengan ketentuan dari ibu hamil. Kemudian poin yang keempat, melakukan pemeriksaan antenatal secara rutin. Dan kemudian poin yang terakhir yakni mencegah terjadinya infeksi baik TORS, malaria, hepatitis, dan juga lain sebagainya. Nah, setelah bagaimana cara mencegah stunting pada ibu hamil, kemudian berikutnya yakni mengenai berbagai cara mencegah stunting pada bayi. Poin yang pertama yakni memberi ASI secara eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan. Kemudian poin yang kedua yakni mendampingi ASI eksklusif tanpa MUPASI sehat ketika bayi mulai berusia 6 bulan. Dan poin yang ketiga yakni terus memantau tumbuh kembang anak. Dan poin yang terakhir yakni selalu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, setelah tadi membicarakan mengenai cara pencegahan stunting pada anak, tentu teman-teman tidak asing mengenai apa sih sebenarnya ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif di sini merupakan ASI yang diberikan kepada bayi sejak lahir hingga usianya menuju ke 6 bulan tanpa ada tambahan atau pengganti berupa makanan atau minuman lain. Adapun kandungan dari ASI yakni yang pertama, adanya zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan anak. Kemudian yang kedua, adanya kandungan zat antiinfeksi, terutama untuk infeksi saluran pencernaan. Dan kemudian yang terakhir yakni adanya zat kekebalan tubuh, sehingga bayi tidak mudah terserang penyakit. Nah, ASI di sini tentu sangat bermanfaat ya teman-teman bagi pencegahan stunting kepada bayi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari ASI itu sendiri. Yang pertama, ASI di sini mengandung semua zat gizi yang paling baik untuk tumbuh kembang bayi, terutama pada 6 bulan pertama. Dan poin yang kedua, ASI dapat meningkatkan kecerdasan dan juga daya tahan tubuh. Kemudian yang ketiga, melindungi bayi terhadap infeksi seperti diare, infeksi telinga, dan juga flu. 4. Mengurangi pendarahan setelah melahirkan. Kelima, memperkuat hubungan kasih sayang antara ibu dan juga bayi.
Tidak hanya itu tadi teman-teman, adapun penanganan stunting secara efektif yang pertama di sini memastikan kecukupan makanan, suplemen dan juga gizi. Kedua, perawatan dan juga pemantauan pertumbuhan anak. Tiga, memberikan stimulasi pada anak. Keempat, pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dan kemudian poin yang terakhir yakni anak atau bayi haruslah dilakukan imunisasi secara lengkap. Sekian teman-teman penjelasan mengenai stunting pada bayi dan juga ibu hamil, semoga bermanfaat.